Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan soal Gog Magog, Gog di tanah Magog yang ada dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu adalah wahyu dari Allah sendiri, dari Tuhan. Ya, tapi banyak orang yang nggak ngerti, dia asal ngomong secara logika. Padahal ini ditulis dalam kitab Wahyu dan kitab Yehezkiel. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyambung soal Israel dengan musuh-musuhnya, dengan Iran, dengan Yaman, Palestina dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini dari zaman dulu Israel dikeroyok tidak pernah kalah. Kenapa? Karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Nah, pada saat ini saya ingin menegaskan lagi pada orang-orang yang komen-komen di YouTube saya. Mereka tidak mengerti, ya. Mereka seharusnya membaca hukum kitab Taurat. Baru mereka bisa mengerti kitab Taurat, di situ ditulis tentang nubuatan Israel. Ya. Israel tidak akan kalah perang sama siapapun karena dia dilindungi Tuhan, karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ada tapinya. Ketika Israel diizinkan Tuhan kalah, maka dunia ini juga kiamat. Perhatikan. Ketika Israel Tuhan izinkan untuk kalah, dunia ini akan kiamat. Dengerin ya, orang-orang yang tidak percaya, cari tahu di kitab Taurat saudara. Siapa kitab Taurat itu? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ini adalah kitab Taurat yang menulis tentang kejadian ini. Ya. Jadi pertama saya ingin membacakan Yehezkiel pasal 38 ayat 2. Ditulis di situ, "Hai anak manusia." Ya, ini Tuhan berkata kepada Yehezkiel, "Tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia." Bernubuatlah melawan dia. Yehezkiel pasal 38 ayat 3. "Dan katakanlah begini, firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal." Ya. Siapa ini Gog? Gog adalah keturunan Yoel, Nabi Yoel, ialah Semaya anaknya. Anak orang ini adalah Gog. Anak orang ini ialah Shimei. Nah, itu ada satu pemimpin yang namanya Ros atau Ras. Nah, itu Gog, asal mulanya Gog. Gog itu adalah negara Rusia. Sekarang waktu Iran dibom sama Israel, Rusia sudah mulai ngomong-ngomong mau bantu Iran. Kenapa? Karena Iran harus dibantu oleh Gog.
di tanah Magog. Gog pemimpin Rusia di tanah Magog, di tanah sekelilingnya Rusia. Ya. Lantas pasal 38 ayat 14 di kitab Yehezkiel, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, kepada pemimpin Rusia. Beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ya. Jadi waktu tentara Israel lagi diam, dia menyerang. Engkau, ini Yehezkiel 38 ayat 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan yang menutupi bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Tanahku, tanah Tuhan. Di mana tanah Tuhan? Israel. Tanah Tuhan adalah Israel. Ya Bapak Ibu, jadi kita semua nih sudah ada semua di Alkitab, di kitab Yehezkiel. Melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Ya, jadi waktu Tuhan izinkan Israel diserang oleh Rusia dan kawan-kawan, ya, dan Iran segala macam. Kalau ini sampai terjadi, Israel pasti kalah dulu. Nah, waktu itu Tuhan akan datang. Tuhan datang ngapain? Tuhan datang ngapain? Menolong umatnya, menolong umat Israel. Ya, pada waktu itu katanya ya, Yehezkiel pasal 38 ayat 18. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku. Dalam murkaku. Amarahku akan timbul dalam murkaku. Yehezkiel pasal 38 ayat 21. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan atau kekagetan terhadap Gog. Demikian firman Tuhan Allah. Sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Artinya nanti di Gog, di Rusia akan terjadi perang saudara. Ya. Nah, Yehezkiel pasal 39 sekarang ayat 1. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Ya, terus ini serem lagi. Yehezkiel pasal 39 ayat 6. Aku mendatangkan api ke atas Magog. Akan dikirim api ke atas Magog, artinya ke tanah Rusia dan teman-temannya. Dan ke atas orang-orang yang diam di pesisir dengan aman dan tentram. Mereka akan tahu bahwa aku adalah Tuhan. Ini kata Tuhan. Bukan kata saya ya. Jadi yang celoteh-celoteh sembarangan, nggak tahu ceritanya, nggak tahu hukum Taurat, nggak tahu baca kitab Taurat, asal ngomong aja. Jangan sembarangan ngomong Bapak Ibu. Ini firman Tuhan.
Firman Tuhan iya dan amin dan tidak bisa dirubah. Ya. Nah, nanti pasal 39 ayat 11 Yesekiel. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu disebut lembah khalayak ramai Gog. Jadi waktu Israel diserang, kalau Tuhan izinkan Israel kalah, kiamat kan. Seluruh dunia kacau, ekonomi kacau, keuangan kacau, makanan nggak ada, di mana-mana kelaparan, terjadi inflasi di mana-mana, semuanya kacau seluruh dunia. Ya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dia akan menunjukkan kekudusan Tuhan. Yaitu dia akan tolong umatnya Israel untuk bangkit kembali dan membuat Yerusalem baru. Disitulah Gog di tanah Magog beserta teman-temannya itu dari Iran, Irak, Persia, semua tuh negara-negara Timur Tengah yang ada di atas, dan negara-negara pesisir yang tadinya aman tentram yang mengikuti Gog Magog membumi hanguskan Israel. Mereka akan mati semua dan dikubur di lembah yang telah Tuhan sediakan, di lembah penyeberangan. Ya, jadi jangan sembarangan nyeloteh aja Bapak Ibu. Baca firman Tuhan. Kalau nggak ngerti jangan asal ngomong, jangan suuson, jangan menghakimi. Nanti kamu terima akibatnya. Ya. Mari berbalik, bertobat, introspeksi diri kita masing-masing. Jangan kita sok pinter, jangan kita sok suci, sok bener. Mari Bapak Ibu, lebih baik kita introspeksi diri, mawas diri, berjaga-jaga supaya waktu Tuhan datang kita bisa ikut ke surga, bukan ke neraka. Ya, hidup itu pilihan, mau ke surga atau mau ke neraka. Ya, tentu mau ke surga. Karena itu bertobatlah Bapak Ibu. Introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, dan apakah kita pasti masuk surga. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa, patokannya Israel itu adalah jam dunia. Waktu Israel kalah, akan terjadi kiamat. Tapi setelah kiamat, Tuhan menolong umatnya kembali untuk membentuk Yerusalem baru. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe dan bagi-bagikan. Tuhan memberkati.